Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito. Kita masih dengan tema depresi, masih bersama dua narasumber kita, Dr. Lisda dan juga Dr. Putri Santri. Kita masih melanjutkan dok ya, mengenai pencegahan lagi nih, mengenai depresi. Oke. Pencegahan ya, sebenarnya harusnya kita sudah terbiasa dengan pencegahan depresi ini ya. Yang pertama istirahat cukup, walaupun kita biasanya pekerjaannya berapa jam sehari, tapi kita tetap harus mengutamakan istirahat kita. Kemudian hindari stres, terus melakukan kegiatan yang menyenangkan, misalnya berkumpul dengan orang-orang yang bisa membuat kita tertawa, bisa sharing. Kemudian menyalurkan hobi yang kita suka, kemudian makan secara teratur dan makan makanan yang bergizi. Karena misal kita lagi depresi, lagi sedih, kemudian lagi nggak mood, kita bisa makan kayak coklat ya untuk meningkatkan gairah kita, untuk meningkatkan semangat kita, atau makan makanan yang kita suka gitu. Ini untuk pencegahan supaya kita tidak mudah terkena depresi, supaya kita tidak cenderung untuk merasa sedih gitu. Nah, lalu dokter ya, ke dokter Lisda. Kadang kan ada beberapa kita temukan kasus orang yang mengakhiri hidupnya, padahal di hari-hari sebelumnya tuh dia tuh happy-happy aja nih dok. Itu lalu bagaimana kita tahu bahwa dia itu sedang depresi dok? Padahal lagi kumpul dia happy gitu, tiba-tiba taunya dia sudah mengakhiri atau memang ada hal-hal lain yang kita nggak ketahui itu dok. Oke. Jadi mungkin kalau kita mau tahu apa sih sebenarnya gangguan yang dia alami, itu kan kita butuh observasi lebih dalam ya, atau kita butuh yang namanya wawancara medis. Tapi yang harus kita ingat bahwa hati-hati ya, jadi pada kasus-kasus misalnya pasien yang mengakhiri hidup, itu perlu digarisbawahi, itu memang kasus yang memang benar depresi atau gejala psikotik. Karena gejala psikotik itu kan tadi memisahkan diri dari realita ya. Bisa saja pasiennya mungkin merasa ada instruksi ya yang ada dalam dirinya menginstruksikan dia untuk mengakhiri hidup gitu, kayak berhalusinasi gitu ya, atau mungkin dia jangan-jangan berhalusinasi visual, mungkin penglihatan seperti ada sesuatu yang ada di gantungan itu, kemudian dia naik, dia panjat gitu ya, akhirnya meninggal gitu. Jadi ada banyak yang harus kita gali, kenapa dari yang awalnya mungkin sehat-sehat saja lalu kemudian tiba-tiba mengakhiri hidup. Jangan-jangan yang happy-happy kemarin itu jangan-jangan pasiennya udah ada gejala psikotik nih gitu. Nah makanya butuh digali atau diobservasi lebih lanjut gitu, karena ada juga nanti gejala terlalu bahagia ya. Kalau ini kan kita bahas yang terlalu sedih ya, akhirnya terlalu down ke bawah namanya depresif. Terlalu bahagia juga ada namanya gangguan manik ya. Gangguan manik yang berat itu bisa juga ada gejala psikotiknya. Jadi hati-hati, mood yang terlalu tinggi, kita happy boleh sih, bahagia boleh, sedih juga boleh, itu biasa siklus mood kita naik turun. Tapi ketika dia di bawah ambang normal, di bawahnya itu disebut dengan depresif, terlalu bahagia di atasnya itu disebut dengan manik. Nah, jadi yang mana nih kasusnya gitu. Jadi butuh observasi lebih lanjut. Jadi tidak bisa langsung kita menerka dok ya? Nggak bisa langsung kita bilang itu depresi berat, belum tentu. Nah, lalu dokter Pusan, hal apa sih yang harus kita hindari gitu ya untuk keseharian kita, apalagi pada saat mungkin kita merasa oh ini udah masa-masa depresi nih, tiba-tiba 3 hari murung, lalu hal apa sih yang harus kita hindari gitu? Apakah musik-musik galau atau memang saat ini ya sosial media berperan sangat pesat ya ketika kita melihat caption yang galau, ketika galau itu bagaimana sih dok? Sebenarnya yang paling tahu tentang diri kita itu adalah kita sendiri ya. Kita tahu kapan kita sedih, kita tahu pemicu kita sedih, pemicu kita bahagia itu kita tahu. Kalau misalnya kita buka sosial media, tapi ternyata itu memancing kita untuk terus-terusan merasa sedih, merasa galau, berarti kita harus stop sosial medianya. Kalau misalnya kita merasa mendengarkan lagu galau itu hanya akan menurunkan mood kita, berarti kita harus stop untuk mendengarkan lagu galau. Tapi ada orang-orang yang saya baca, dia ketika mendengarkan lagu sedih, dia merasa tercharge, maksudnya itu kayak
relaksasinya ya mendengarkan lagu yang mellow, itu nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke masing-masing individualnya. Mereka orang yang tahu tentang dirinya itu ya orang itu sendiri. Misalnya kalau menurut saya bisa bahagia lagi itu jika saya misalnya berkumpul dengan teman-teman akhirnya bisa sharing. Nah ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau misalnya kita merasa kita introvert, terus kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang rasanya energi saya habis, rasanya saya capek ketika bertemu orang-orang, berarti ya jangan dilakukan begitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri tidak bisa menilai coping mechanism kita itu seperti apa, berarti butuh bantuan seorang profesional. Nanti dokter yang akan mengarahkan, bagaimana nih caranya untuk meningkatkan mood, atau mungkin kalau misalnya nggak bisa nanti dibantu dengan obat, atau nanti ada pelatihan namanya cognitive behavior therapy. Jadi bagaimana seorang dokter itu mempengaruhi dalam artian mencoba untuk mengubah perspektif dari individu sehingga keadaan yang depresi tadi bisa tercharge dengan baik sehingga berubah menjadi keadaan yang menyenangkan. Sebenarnya depresi ini bisa sembuh dalam artian butuh bantuan profesional ya. 4 bulan dengan pengobatan rutin, dengan kontrol rutin itu bisa. Itu pengobatan ya dok ya? Pengobatannya apa hanya dengan obat atau memang ada terapi mandiri yang dilakukan oleh pasiennya gitu dok? Dokter Liza gimana dok? Jadi hampir semua kasus-kasus gangguan jiwa itu sama kayak skizofrenia. Jadi bukan hanya bergantung pada obat, tapi psikoterapi. Psikoterapi itu seperti yang kita singgung kemarin ya, ada cognitive behavioral therapy, terapi keluarga, terapi sosial, terapi interpersonal, dan banyak hal lainnya. Artinya harus obat dibarengi dengan psikoterapi gitu. Jadi nggak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri dok ya? Iya, memang ada obat. harus ada support system sih sebenarnya. Jadi kalau keluarga bilang udah minum obat kok, tapi habis itu diacuhkan, ditinggalin aja gitu, ya tetap nggak akan efektif obatnya. Tapi ketika ada di terapi obat rutin, diingatkan minum obat terus, dilakukan pendekatan gitu ya, kemudian dilakukan memang benar-benar oleh tenaga medis gitu ya, atau yang berkompeten untuk melakukan cognitive behavioral therapy misalnya, jadi mengubah mindsetnya yang mindsetnya selama ini negatif, kita tarik ke arah yang positif dengan harapan kalau mindsetnya udah positif maka outcome tingkah laku atau perilakunya juga akan positif, itu akan jauh lebih baik outcome-nya. Lalu kalau untuk makanan yang sehari-hari kita konsumsi itu apakah berpengaruh dok? Apakah ada makanan khusus yang ketika mood kita tidak bagus itu kita konsumsi atau bagaimana dok? Jadi kalau makanan itu sebenarnya ada makanan tertentu yang memang dia bisa meningkatkan mood ya, karena dia bisa meningkatkan neurotransmitter yang ada di otak. Misalnya dark coklat misalnya ya, itu yang paling, kalau orang bilang makan coklat kalau mood lagi nggak bagus ya itu benar sih, ada benarnya gitu ya, karena memang itu bisa meningkatkan mood kita, jadi bisa setidaknya menaikkan kita menjadi rasa lebih happy gitu, dan itu boleh dianjurkan. Gitu. Oh boleh dok ya? Ya, selama tidak ada riwayat alergi ya, artinya balik lagi ke individu masing-masing. Nah, Dokter Pusan, lalu apakah ketika seseorang itu terkena depresi tadi, itu untuk kondisi fisiknya berubah nggak sih dok? Berangsur-angsur berubah atau memang tidak ada perubahan sama sekali? Apalagi dalam organ tubuhnya nih, apa berpengaruh pada penyakit lain gitu? Jadi pada keadaan pasien dengan depresi biasanya ada gejala nggak mau makan, lama-kelamaan kan kalau dia nggak masuk asupan makanan artinya nanti tubuhnya akan berat badannya akan berkurang. Ada juga gejala orang dengan depresi biasanya banyak makan, itu juga ada. Banyak makan bisa jadi dia kebanyakan ngemil, kebanyakan makan gula, mungkin akan merembet ke penyakit yang lain, contohnya kayak diabetes. Mungkin banyak makan makanan asin bisa merambat ke hipertensi. Jadi sebenarnya apakah gangguan jiwa itu bisa mempengaruhi ke keadaan fisik? Sangat bisa ya, fisik pun juga bisa saling mempengaruhi. Karena memang tadi dok ya, kondisi kehidupannya juga yang mungkin pola hidupnya berubah, pola tidur dan pola makannya. Pola tidur luar biasa dok ya, terima kasih hari ini sudah hadir di Dokter Kito. Luar biasa, hari ini tema kita mengenai depresi ya. Semoga hari ini tema kita hari ini pembahasan tentang depresi ini dapat memberikan wawasan yang lebih berharga lagi ya untuk pemirsa di rumah, dan lebih aware lagi, lebih peduli terhadap kesehatan mental. Kita memang harus peduli terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan kita sendiri, kita di lingkungan sekitar kita. Ingatlah kita harus mendukung satu sama lain gitu. Jangan sampai kita menjudge orang lain yang mungkin kondisinya berbeda dengan kita. Kita harus lebih peduli lagi. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Dokter Kito. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mau pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.